Perkenalkan, nama saya Bosi Ramalembong. Saya adik angkat dalam pelayanannya Bapak Immanuel. Ya. Saya tidak malu-malu, tapi saya jarang mengatakan Bapak Immanuel ini pendeta. Saya seringnya panggil Kak, karena memang dia kakak gitu dalam pelayanan saya. Ya, panutan. Jadi kalau ibu saya menyuruh saya pelayanan, misalnya pelayanan, pasti mentor saya Bapak Immanuel, gitu ya. Baik, itu perkenalan. Saya gembala di GBI Karyawan Cibaru, menggantikan bapak dan ibu saya menjadi gembala ya. Jadi kalau kata orang mah, saya pewaris bukan perintis. Nah, ya, mantap bener ya. Payah nih ya, gitu ya. Ya, tapi itu yang Tuhan kendaki. Jadi saya benar-benar saya rindu melayani Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya di jalan, jangan malu untuk bertegur ya, Bang Pak Bosi. Ya, gitu panggilan saya Pak Bosi. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan, dan saya beri judul pada siang hari ini, iman yang menyatukan. Ya, karena kita waktu dekat ini akan ada hari besar kenaikan Tuhan Yesus, ada pencurahan Roh Kudus, maka iman yang menyatukan ini penting. Menyatukan apa? Menyatukan sesama kita? Oh tidak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyatukan diri kita dengan Tuhan dulu. Setelah dengan Tuhan sudah selesai, baru kita bisa menyatukan diri kita dengan sesama. Ya, nah, seperti contoh begini. Kata Tuhan di dalam Alkitab, ampunilah 7 kali 7 kali 70. Berarti banyak banget yang diampuni. Banyak yang persoalan yang kita harus ampuni. Maka itu kita tidak bisa mengampuni dengan diri kita. Umpamanya begini, Bapak Immanuel punya, saya tersinggung dengan Bapak Pendeta Immanuel, maka saya harus mengampuni. Nah, berapa kali banyak harus saya mengampuni? Sementara saya punya pengampunan ada batasnya, benar ya? Saya akan mengampuni Bapak, ya Pak Immanuel, Bapak udah salah sama saya 3 kali nih, cukup. Ya, karena saya punya pengampunan sudah habis untuk Bapak sudah 3 kali, karena saya harus mengampuni yang lain. Saya mungkin harus mengampuni istri saya harus mengampuni orang lain, banyak yang harus saya ampuni. Maka itu untuk Bapak Immanuel sekali cukup 3 kali. Maka dari itu firman Tuhan tidak berguna, karena Tuhan bilang ampuni terus. Nah, dengan begitu berarti modal saya habis. Maka itu saya perlu modal dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan anugerah untuk memberi pengampunan. Maka dari itu saya akan mengampuni Bapak Immanuel terus-terusan. Mau berapa Pak? Seberapa banyak yang Pak Immanuel lakukan salah pada saya harus ampuni. Maka itu saya nggak pernah habis modal saya, karena Tuhan terus kasih modal yang baru. Maka itu saya harus kasih pengampunan. Begitu ya cara berpikirnya ya, supaya kita punya pengampunan banyak, gitu ya. Nah, begitu dalam hal bersatu ya, kita iman menyatu sama Tuhan, seringkali kita tidak bisa berharap banyak sama Tuhan, karena Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak terpikirkan, dan Tuhan tidak masuk dalam logika pikiran kita. Karena seringkali kalau saya bisa melihat maka saya percaya. Padahal Tuhan bilang tidak, kamu percaya baru bisa melihat. Ya, ini iman dulu yang timbul. Kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Iman yang menyatukan, iman yang seperti itu. Ya, saya tadi luar biasa, lagu pertama saya datang langsung berseru pada Tuhan dan hati. Wah, saya bilang ini sama persis. Mari kita baca bersama-sama dan Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kita mau ditampilkan apa? Bawa di HP aja ya, kita baca di HP ya. HP masing-masing saja. Saya yakin percaya HP Bapak Ibu saudara-saudara ini HP yang suci ya. Wah, saya senang sekali. Ya. Walaupun suka ada itu ya, iklan-iklan yang tidak baik, tapi ya mau nggak mau kita harus izinkan saya buka dulu, ini agak lama. Maaf katanya. Ya. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Ya, mari kita baca. Saya akan bacakan 26, Bapak Ibu ayat 27 ya. Begini bunyi firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin ya. Berarti kita hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan. Ya, kita sudah dipilih, ditunjuk, dipanggil, dibenarkan, dan kita dimuliakan. Puji Tuhan. Kita manusia yang berdosa, kita dimuliakan oleh darah Tuhan Yesus atau oleh karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, saya akan berkisah selanjutnya. Next. Ini. Dari sini, ya next. Baik. Ini kisah bom, ya kisah bom. Bom tentang ada 3 bom. Itu ada Trinity, Little Boy, sama Fat Man. Ini dibuat oleh Amerika. Maka yang Trinity ini uji coba dulu. Dia uji coba di Meksiko, ya. Makanya Trinity, karena ada 3 bom, Trinity, Little Boy, Fat Man. Nah ini saya nonton di Oppenheimer. Nanti Bapak Ibu bisa nonton ceritanya, bagaimana kisah seseorang yang menyesal karena dia punya ilmu bikin bom, dia akhirnya menyesal, gitu ya. Dia Albert Einstein juga begitu. Nah saya cerita ini. Ada Trinity diledakkan, berhasil. Ada Little Boy pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima, itu nama bomnya Little Boy. Dan selanjutnya pada 9 Agustus itu namanya Fat Man, ya. Nah ini semua bom ini yang Trinity, Little Boy, Fat Man ini bomnya namanya bom atom. Nah sementara yang kedua ini bawahnya itu namanya Tsar bomba, gitu aja ya saya bilang. Tsar bomba. Tsar bomba ini bomnya bukan bom atom tapi namanya bom nuklir. Nah, baik. Next selanjutnya. Oke, dah ya. Nah, apa bedanya bom atom sama bom nuklir? Mungkin kata kalau sama aja. Seperti kalau kata orang mah motor ninja sama air king mah sama, semuanya air king. Enggak, ini beda ya. Ini bom atom itu reaksinya fisi. Artinya apa? Pemisah. Jadi ada molekul-molekul yang dipisah, atom-atom yang dipisah. Nah, gitu ya, dipisah dia. Ini proses kimia lah, ini orang fisika ya, ini orang-orang dasar, tapi pemisahan. Jadi bom molekul-molekul ini dipisah, maka menimbulkan energi, dan energi itu sangat besar. Selanjutnya, bom nuklir. Apa itu bom nuklir? Bom nuklir ya, jadi pemisahan. Kalau bom nuklir namanya fusi, adalah penyatuan. Yang tadi atom itu pemisahan, yang ini disatukan. Nah, ada molekul-molekul atom yang disatukan, maka dia mempunyai reaksi namanya reaksi fusi, dan itu dahsyatnya melebihi dari yang fisi tadi, yang atom tadi. Selanjutnya nextnya, biar cepat ya. Nah, ini kok pelajarannya fisika ya, bom. Tidak, ini saya mau kasih tahu penyatuan itu luar biasa. Orang yang disatukan, kita yang disatukan, apalagi kita disatukan dengan Tuhan, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, itu yang saya mau katakan di sini. Apapun masalah, saya punya masalah, saya nggak bisa bersatu dengan mereka karena mereka berdosa, Pak. Saya kan orang suci, ya gitu ya. Nah itu akhirnya kita nggak bisa menangkan jiwa, akhirnya kita nggak bisa dekat. Nah gimana kita dekat? Nah itu butuh karya Tuhan. Makanya kita harus satu dengan Tuhan supaya kita bisa memandang orang lain. Makanya Tuhan bilang, saya tidak membenci kamu, tapi saya membenci dosamu. Tuhan nggak pernah membenci pribadi kita, tapi yang dia benci dosamu itu loh. Nah kita memandang begitu, tapi nggak bisa Pak Pendeta. Kalau dia pembohong, ya berarti pembohong dia. Bosi, penipu, ya namanya bosi penipu, bukan bosi ya penipu, enggak, tuh jadi satu. Nah itu ya, tuh kalau orang lain. Nah tapi saya akan lanjutkan dulu ya. Saya selesaikan dulu perbedaan bom nuklir dan bom atom. Nah ini dia. Nggak apa-apa agak jauh ya. Saya tunjuk aja. 15 kiloton. Sementara kalau yang Tsar bomba itu 3.003 kalinya. Little Boy. Ini Little Boy megaton, beribu-ribu kali. Jadi atom yang kecil dipisahkan menjadi energi berkilo-kilo. Sementara kalau atom yang kecil disatukan beribu-ribu. Ini dahsyat.
Ini kalau kita baca kalau saya renungkan dalam Roma tadi yang kita baca, maka kita bisa next selanjutnya. Ada roh Allah dan hati nurani. Ya. Roh Allah ini ingin dekat, ingin menguasai hidup kita. Ya. Tapi sering kita tolak. Wah, berarti kita lebih berkuasa dong Pak Pendeta. Roh Allah sama, iya. Saya bilang, iya karena kita yang menentukan, kita punya kehendak. Maka itu kita bisa mengatur hidup kita. Bukan Roh Kudus yang ngatur kita. Kita yang ngatur. Kapan kita mau ke gereja? Kita yang ngatur. Kita mau ke gereja mau mandi apa enggak? Kita yang ngatur. Kita mau datang terlambat atau enggak? Kita yang ngatur. Kita mau mengasihi orang atau tidak? Kita yang ngatur. Kita mau baca firman Tuhan? Kita yang ngatur. Semuanya kita yang ngatur. Karena Tuhan kasih kehendak. Nah makanya dikatakan apa? Roh itu penurut daging tapi lemah. Maksudnya lemah tuh dekat sama dosa. Ya, ada dosanya. Maka dari itu Tuhan bilang tuh, ayo yang lemah-lemah datang kepadaku. Aku berikan aku berikan tata cara, aku berikan pengendalian yang baik. Ya, jadi Roh Allah itu kita bisa itu dengan berdoa. Nah, hati nurani ini keluh-keluhan. Jadi proses penyatuan. Jadi di saat Roh Allah kita berdoa, kita bawakan keluh-keluhan yang ada di hati yang tidak terucap. Kalau yang terucap itu bagi saya normal ya, setiap orang pasti yang bisa diucap itu. Ada suatu ketika saudara mengalami diam, tiba-tiba meneteskan air mata. Bilang sama Tuhan, Tuhan, mengapa hidup saya begini? Apa yang Engkau kehendaki dengan keluarga yang saya pimpin? Apa yang Kau hendaki dengan saya yang sudah umur 20? Dengan pekerjaan ini, apa ya yang Tuhan kehendaki? Apakah cuma cari uang untuk hidup makan nasi? Apakah cuma itu? Kalau cuma itu ya cuma segitu batasmu. Kamu tidak akan pernah mengalami yang apa artinya penyatuan dari Tuhan. Ya. Jadi saya tidak akan berbicara, Pak, ada tuh ayat firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Enggak, saya yang bukan berkumpul antara sesama kita, tapi saudara pribadi lepas pribadi harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Itu dulu. Ya. Kalau hubungan dengan baik dengan Tuhan, kelar semuanya. Pernah satu kesalahan, Tuhan salah. Ya ini ya, Tuhan salah. Ya Tuhan kan baik kan. Adam bilang begini, Tuhan, saat kau berikan hewan-hewan, ya kan gitu kan. Tuhan menyuruh Adam untuk memberi nama. Ingat ya, memberi nama dia. Memberi nama. Tapi kan Adam begini, aduh capek Tuhan kalau ngejar-ngejar singa gitu capek. Akhirnya, oh ya tenang. Saya akan berikan. Dia datang kepadamu dan kamu yang kasih nama. Baca baik-baik ya. Jadi Tuhan mendatangkan hewan-hewan kepada Adam dan Adam harus memberi nama. Siapa yang sini pernah memberi nama anaknya harus puasa dulu. Lahir anak, siapa yang nama anak saya? Cari buku kan. 500 anak, nama anak menurut Sanskerta, menurut Chinese kan gitu kan. Wah, nama-nama anak Alkitab, nah, gitu kan, cari. Begitu juga Adam. Nah, Adam nggak ada referensinya. Orang dia baru manusia pertama, dia bingung, dia butuh hikmat. Bagaimana ya Tuhan kasih nama? Nah, gitu ya. Dia baru kasih nama. Macam-macam gitu namanya. Nah, kayak setahu saya sih unta ya. Unta itu kan kalau bahasanya camel atau itu. Nah, rupanya ada Gamaliel jadi kayak kemah. Jadi rumah berjalan kemah yang berjalan kamal gitu. Gitulah istilahnya lah bahasa Ibrani. Kita nggak bisa mikir. Tapi gitu, saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan dan akhirnya apa? Ya, dia bekerja. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya pekerjaan. Nah, kembali saya bilang itu. Tuhan memberikan pekerjaan dan kita lakukan. Lanjut. Ada kesalahan Tuhan. Tuhan bilang gini. Pas saat Adam tidur, Tuhan kasih siapa? Hawa. Adam minta nggak? Hawa. Enggak kan? Dia minta, Tuhan, ada yang kurang nih, dia bilang. Tapi dia nggak tahu dirinya apa yang kurang ya. Si yang lain mah sepasang-pasang nih, kayaknya saya nggak sepasang gitu ya. Apa yang kurang ya? Udah kamu tidur. Tidur, dia tidur, sedangkan. Makanya pas kejadian Hawa mengambil dan memakan dan memberikan ke Adam, Adam bilang gini, wanita yang kau berikan itu yang membuat aku makan. Akhirnya apa? Tuhan jadi kambing hitam. Dahsyat ya. Tuhan disalahkan. Terus kata Tuhan, oke, kalau begini caranya lain, saya nggak kasih kamu jodoh.
Kamu kalau cari sendiri, nah makanya kita disuruh cari sendiri. Nggak ada bilang Tuhan tiba-tiba sampai di sini laki-laki tidur bangun tiba-tiba ada perempuan di sampingnya. Nggak ada kan? Tuhan nggak mau itu terjadi lagi. Nanti Tuhan, bisa apa ini Tuhan? Siapa yang kau berikan? Nggak. Makanya Tuhan tidak, dan Tuhan tidak lakukan itu. Makanya Tuhan bilang, oke Tuhan, ini saya punya jodoh. Tolong berkati dong. Saya akan berjanji, ya kan? Seperti itu kan akhirnya. Saya berjanji susah, sakit. Enggak kan? Susah senang, sakit sehat, waras gila, ya kan? Ya mesti ya. Atau kalian Bapak Ibu punya cara sendiri untuk berjanji, atur saja ya. Tuhan pasti berkati kalau untuk mendatangkan kebaikan. Nah kembali seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau disalahkan lagi. Tuhan nggak mau. Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas supaya kita sadar nggak datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Karena terus terang aja kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Kita yang bisa menentukan, bilang gini ya, suatu ketika. Ini pengalaman pribadi saya ya. Suatu ketika ada pendeta ngomong salah. Terus bilang, salah, seharusnya firman Tuhannya nggak gitu. Kalau itu, ya kamu aja jadi pendeta. Sini ngomong, sini gitu. Ada juga anak kelas 3 SD, kebetulan anak saya 3 SD. Terus dia bilang gini, saya bilang gini, udah yuk, besok kan kamu kelas berapa bulan kamu nanti kelas 4. Nggak mau, Pi. Kenapa? Gurunya itu aja katanya. Saya sampai bingung. Ya memang begitu guru. Masa guru kelas 2 ngajar kelas 4? Gimana? Cari guru yang lain dong, Pi. Gimana ya? Kan Papi bukan ketua yayasan, Papi kan bukan kepala sekolah yang ngatur itu. Kamu ikutin aja. Nggak mau, Pi. Cari yang guru baru dong. Masa kelas 2 ngajar Kellen yang udah kelas 4. Nah, sering kita juga begitu kan sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Seharusnya nggak begini Tuhan, seharusnya ini. Kita ngomel, kita bisa ngomong. Nah itu hebatnya ya. Itu hebatnya Tuhan memberikan kehendak bebas. Coba di sini siapa yang anaknya pas ngomong, anak, mami udah masak nih. Mami masak beginian apaan sih? Ada yang benar begitu. Tuh tahu kan maminya kayak apa? Pasti maminya sangat menyayangi. Sini dekat sama Bang. Iya. Wah, dia ngelak dia. Iya kan? Itu dia. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan sangat memberikan kita kebebasan untuk menentukan yang mana harus kita pilih. Karena apa? Tuhan sudah memberikan izin Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Makanya kita bisa tahu mana yang baik yang benar tanpa orang dikasih tahu. Anak kecil tanpa dikasih tahu dia tahu mana kapan dia bisa bohong. Siapa yang di sini anaknya yang dari kecil sudah diajarin bohong? Nggak ada. Ajarin nipu, ngajarin mukul, ngajarin nggak ada. Mereka tahu sendiri. Artinya memang Tuhan sudah atur. Dan Tuhan bikin karya pengetahuan. Bukan yang ngatur bahwa kita jadi pembohong ya. Memang ya Tuhan sudah izinkan waktu itu terjadi. Ya jangan tanyain kenapa sih Tuhan bikin begitu ya, jangan ya. Karena Tuhan mau repot, itu aja istilahnya. Benar ya. Tuhan, Pak Pendeta, kenapa sih harus ada pengetahuan itu harus ditanam terus kita? Karena Tuhan mau repot. Bapak Ibu yang menjadi kepala rumah tangga harus mau repot. Amin. Amin. Siapa yang di sini mau punya HP tapi nggak mau repot? Nggak mau isi baterai, nggak mau isi pulsa, nggak mau dibersihin, siapa? Mau punya aja? Enggak, kalau harus punya repot. Siapa yang di sini mau punya baju tapi nggak mau disetrika, cuma dipakai doang, nggak mau dicuci? Enggak. Jadi apapun yang saudara punya yang nempel pada saudara pada saat ini, saudara harus repot. Itu artinya, ya. Repot begini hidup gua. Ya memang begitu, ya. Jadi kalau saudara, saya punya motor lah, bosan saya punya mobil, ingat harus repot. Bayar pajaknya lebih. Kalau nggak punya yang listrik harus ganjil genap, ya harus repot. Nah, kadang mau repot apa enggak, serah dah, ya. Nah, lanjut. Proses penyatuan, ada hati nurani dan ini keluhan yang tidak terjawab, yang hanya kita bisa netesin air mata. Kalau kata orang mah kalau laki-laki abis pulang kerja dia akan mojok, kalau nggak di kafe atau di mana dia akan diem dong ini. Aduh, kenapa? Diem aja. Tiba-tiba, oke pulang. Itu laki-laki itu biasanya. Nah, ibu-ibu yang kerja, saya juga mengharapkan seperti itu. Jadi, jangan ibu-ibu yang kerja nih, jangan dari kerja langsung pulang, jangan. Santai dulu, makan batagor. Serius, ini saya bilang ini karena pengalaman pribadi ya. Makan batagor, minum es teh Solo, baru pulang.
baru pulang. Nah enak tuh. Kalau langsung pulang, suami langsung pulang, istri langsung pulang, apa yang terjadi? Terjadilah. Ya kan? Mencak-mencak tuh, ya kan? Ya, anak-anak juga gitu, kasihan anak-anak. Nggak tahu apa-apa, kok gua diginiin, padahal gua diam-diam aja, ya kan anak-anak kan? Apa salah saya, mama papa kok mama ngomel-ngomel? Pokoknya ngomel. Nggak bisa begitu ya. Jadi santai dulu. Jadi punya waktu untuk diri sendiri hadap pada Tuhan. Jadi saya anjurkan, jadi habis pulang kerja, kalau Pak Pendeta, Pak Emmanuel, habis pulang pelayanan, harus diam dulu. Kita ngopi dulu Pak Bone, gimana ya? Kita ngopi dulu, santai dulu kita. Enggak, memang itu harus supaya nanti pulang enak. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, setengah jam ya santai, ya kan? Ngopi-ngopi lah, ya kan? Kopi house tuh yang di pinggiran, enak tuh. Nah, Bapak Ibu, itu dia. Keluhan-keluhan itu harus kita naikkan pada Tuhan. Dan itu manusia, dan itu saya anjurkan. Next selanjutnya. Bila roh Allah berada dalam diri kita yang berhubungan dengan Allah. Ya, jadi roh Allah yang di dalam diri kita, di saat kita dihembuskan nafas, maka roh itu yang akan berhubungan dengan kita. Ya. Allah mengembuskan nafas kehidupan dalam Kejadian 2, dan itu yang menghubungkan kita. Ya. Roh Allah itu penghibur. Mari kita, karena ini akan menyangkut dalam hari besar kita bahwa ada pencurahan Roh Kudus, mari kita buka Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 baca. Kita ya. Tentunya kitab saya lewat. Baik. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya, izinkan saya membacakan ya. Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Namun ini terjemahan baru ya. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi dia akan menolong kita. Ya, dengan adanya penolong kita terhibur. Jadi penolong itu penghibur kita. Nah, siapa yang di sini dapat pertolongan terus tidak terhibur? Enggak, pasti setiap kita ada pertolongan pasti kita terhibur. Umpamanya dapat potongan diskon, tolong nih. Makanya setiap ibu-ibu, setiap kita kalau ke supermarket, maka yang dilihat promonya. Ada tanda merah nggak promo, itu yang dicari. Kalau di Matahari yang ada tanda birunya, itu yang dicari. Itu menolong kita. Dengan uang sekian kita dapat potongan, itu menolong. Jadi penolong. Nah, Roh Kudus juga begitu. Di saat kita penat, maka dia akan mengingatkan kita akan ayat-ayat firman Tuhan yang kita telah baca. Maka itu perlu Bapak Ibu baca firman Tuhan. Perlu, supaya terlalu banyak firman Tuhan yang masuk dan diingat, bukannya yang lain. Ya, banyak baca firman Tuhan. Saya baca doang ngantuk. Bagus, berarti nggak perlu obat tidur. Begitu aja selesaikan ya. Pak, saya susah tidur, baca firman Tuhan. Nanti tidur, ya bagus, berarti mujarab itu firman Tuhan. Obat yang manjur. Ya memang gitu. Jadi ya Pak, firman Tuhan itu bagaikan air yang mengalir. Enggak, saya bilang itu terlalu puitis. Firman Tuhan itu yang obat yang manjur. Ya. Maka itu terus lagi isi supaya sehat jiwa kita, supaya seger hidup kita. Baca firman Tuhan itu benar adanya. Benar adanya. Itu yang saya alami. Jadi kalau saya nggak punya kerjaan, tiba-tiba ya baca firman Tuhan. Itu. Pak, saya banyak pekerjaan. Oh bagus. Jadi saya jarang baca firman Tuhan. Oh bagus, saya bilang gitu. Kapan Pak? Kalau gitu saya nggak baca firman. Oh bagus, terserah kamu lah. Iya dong, kita nggak bisa mengakui orang. Jangan, kamu harus baca, lihat firman Tuhan. Nggak bisa. Pak, saya bagaimana Pak? Saya sibuk sekali. Oh bagus, berarti kamu diberkati dengan pekerjaan. Pak, saya gini. Oh bagus, terus bagusin aja. Karena setiap pilihan manusia itu bagus. Amin. Amin. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itu adalah keputusan yang kita sudah ambil. Dan itu bagus. Itu harus. Supaya Bapak Ibu bisa menghargai diri sendiri. Kalau ada yang bilang jelek, kok baju kok kamu pilih ini hari ini? Suka-suka gua. Kenapa sewot?
hidup gua. Iya kan? Akhirnya begitu kan kita sering gitu. Lu jangan ngurusin gua gitu. Ngurusin gua. Bodoh amat gitu istilahnya, sampai gitu ya, istilahnya, maaf ya. Nah, pasti lu sewot amat. Nah, tapi kalau orang tua harus sewot ke anak. Kalau anak udah nggak bener ya, itu harus sewot. Itu kalau orang tua. Jadi anak harus dididik, diajar, diarahkan. Amin anak-anak? Makanya KDM bagus tuh. Iya kan? Seneng coba katanya anak-anak itu. Kamu senang di sini? Senang. Mau terus? Mau. Enak, Pak. Kita bangun dibangunin. Makan dikasih tahu. Ayo anak-anak makan. Kalau di rumah saya nggak pernah Pak digituin sama orang tua. Orang tua saya udah kerja aja. Saya bangun dibangunin, diingetin terus. Waktunya nggak ada waktu bengong, waktu sekang. Ada terus. Kalau abis ini nanti saya berbaris. Abis berbaris saya bersih. Ada terus. Berarti apa? Ada jadwal yang tersusun rapi. Nah, bapak-bapak kalau punya anak kasih jadwal. Hari ini ya. Nanti bapak gua kayak Belanda sekarang. VOC kalah. Ya, nah kamu dititipin Tuhan Yesus lewat Bapak. Jadi kamu harus nurut karena Bapak sudah berjanji suatu hari kelak kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan harus ada dalam kamu. Maka itu saya sebagai orang tua, saya sebagai Bapak, saya akan memberkati kamu dengan peraturan-peraturan yang akan mengarahkan kamu kepada Tuhan. Amin. Jangan mau kalah. Anak saya, Kellen mandi, bentar. Kellen mandi 5 menit lagi. Tunggu Pi, lagi push rank. Terus macam-macam lah. Lagi cari skin yang baru nih, ini. Pendeta, baca firman Tuhan. Pukullah anak pakai rotan, saya cari rotan. Rotan, nggak ada rotan. Harus lah. Kalian papi mau pukul bagaimana nih? Boleh nggak papi pukul? Oh jangan Pi. Oke, kalau kamu nggak boleh papi pukul kamu mandi. Oke siap. Mandi deh. Kita harus izin dulu kan. Papi mau pukul nih, jangan tiba-tiba pas lagi main, wah prok diem. Dia syok ya. Dia bilang, Tuhan Yesus ambil nyawa bapak saya. Nah, nanti digituin repot kan ya. Ya. Dan akhirnya anak-anak kita nggak mendoakan kita yang baik kan ya. Nah, tapi itu yang mengajarkan kita. Baik, penolong. Selanjutnya Roh Allah yang tersebut yang berdoa bagi kita ya. Ingat kalau kita tadi baca dalam Roma, bahwa Roh Allah itu yang menuntun kita. Nah, kita baca selanjutnya. Hati nurani. Hati nurani ini sesuatu yang kalau itu yang mengingatkan kita akan kebenaran. Ya, itu hati nurani. Dia bilang gini, ayo bangun, udah waktunya ke gereja nih. Itu dia yang ngingetin. Tapi kita bilang, nggak usah lah. Itu bagi saya ya. Jadi pas saat kita bertentangan, kita tahu yang benar tapi kita nggak mau melakukannya, itu yang benernya itu hati nurani. Pas kita datang kerja, udah tahu datang kerja di situ absennya jam 7, kita sengaja datang, datang suka-suka, terus pulangnya juga itu nggak bisa ya. Kita harus tunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Tidak ada hukum yang menentang halal ini. Hati nurani itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saya bacakan ya. Apa itu hati nurani? Nah ini orang bilang, ini mah buah roh Pak. Oh iya itu dia. Nggak ada hukum yang menentang itu. Lakukan itu. Terlalu menggampangkan Pak. Ya mau yang susah gimana? Yang gampang aja susah untuk dilakukan. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah nih, kalau Anda punya ini semua, go ahead, jalankan. Susah karena ini standarnya Tuhan Yesus. Ya, ini tidak bisa, ini sangat sukar dilakukan, sangat sukar. Saya mau tanya satu. Lawannya cinta apa? No. Kalau orang sudah cinta, saya nggak bisa benci istri saya. Saya udah cinta. Saya nggak bisa benci. Mau dia, makanya bilang cinta itu buta. Karena saya sudah sayang. Anak saya melakukan kesalahan karena dia anak saya bisa tutup itu dengan cinta saya. Jadi berarti bukan benci. Ya, jadi apa? Lawannya cinta itu ego, kesombongan. Di saat ego kita terusik, maka kita bisa nggak cinta lagi. Saat istri kita nggak hormati kita udah anggap enteng. Saat suami kita udah nganggap kita rendah,
kita udah nggak bisa cinta lagi. Jadi bukan benci, tapi ego yang dalam diri kita yang standarnya itu bagi kita baik, belum tentu baik bagi orang lain. Dan itu firman Tuhan katakan ini. Ya. Nah, itu baru cinta, baru kasih, belum yang lain. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ingat, orang yang menyakiti kita itu bukan orang yang jauh, tapi yang ada di lingkungan kita. Nah, makanya dia menyakiti kita karena ego kita yang diambil. Ego kita yang disentuh, ego kita yang disentil, ego kita yang dijambak. Nah, saya sebagai pendeta biasa kan punya rapat pelayan ya. Nah, aduh, saya mau cerita tapi saya cerita aja lah, ini cara ego ya. Pas rapat, samping saya istri saya pegangan. Wah, orang-orang jemaat bilang, kapal banget dah inilah, kapal dah. Terus saya bilang, saya akan bikin program ya. Nanti anak sekolah minggu kita mau jalan-jalan. Terus istri saya bilang gini, enggak ada uangnya. Mah, aku lagi rapat nih. Kok kamu gitu di depan umum? Iya, kita ngomong-ngomong aja, nggak ada uangnya. Mau ngapain? Wah, ada ya saudara-saudara, harus ada. Saya bilang begitu. Saudara-saudara nggak ada uangnya, nggak ada ini. Jadi kita bertengkar, terus jemaat bilang gini, tadi hebat pegangan tangan. Akhirnya sekarang nggak pegangan tangan. Selesai makan-makan pulang berantem lagi. Kamu nggak boleh gitu dong depan jemaat. Ya kita kan sudah bilang, memang udah nggak ada, gimana gini. Ya berantem lagi. Karena cinta. Tapi kalau udah ego, begitu juga anak-anak. Anak-anak tuh ya, bapak-bapak, orang tua, ibu, jangan sampai menghakimi pilihan temennya. Dia bilang gini, Kellen, kulihat kok tadi jalannya sama si itu, teman-temanmu, si Icin. Nah, si Icin. Enggak, jangan sama Icin. Icin tuh gini-gini. Terus gini, lah, Kellen kan sama Icin di sekolah. Papa kan nggak tahu. Dia bilang gitu, Papa kan nggak tahu Kellen ngapain sama Icin di sini. Tapi Papa ngatur-ngatur, ya kan? Masih anak-anak remaja gitu ya. Kita nggak bisa singgung temannya dia, nggak boleh. Karena itu pilihan dia. Dan dia dianggap tuh benar. Bagi orang tuanya, enggak, itu nggak benar. Kan kemarin lu ditabok sama dia. Kok lu sekarang pelukan lagi, lu jalan bareng? Ya sama teman santai aja. Ya? Nah, itu dia. Itu kalau kita ngomong yang lain ya. Nah, tapi ini saya mau buat, ayo kasih, kita lihat. Di saat kita punya anak, kita punya keluarga, ayo kita dekat, kita ngobrol bareng-bareng. Ini penting. Ini baru ngomong. Ini saya mau masuk ke Roh Kudusnya jadi lama nih Pak Pendeta nih. Padahal ini yang penting, tapi saya kok jadinya ya begitulah. Jadi kata Roh Kudus yang kita dapat, maka ke keluarga, ke lingkungan kita enak. Karena ke Roh Kudusnya begitu banyak berkat, ya. Keluhan yang tidak terucap, keinginan hidup kudus, ya. Baik. Selanjutnya, slide-nya selanjutnya. Dampak penyatuan dengan Allah. Yang pertama, mendatangkan kebaikan. Mari kita baca Roma 8. Ya, nah ini Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mendatangkan kebaikan. Akhirnya apa? Kebaikan. Karena apa? Kita menyatu dengan Tuhan, maka kebaikan ada. Kita tahu bagaimana bersikap. Kita tahu apa yang ada tanggung jawab di dalam hidup kita. Makanya itu saya mau katakan bapak-bapak harus cerewet. Jangan sampai ibunya atau istrinya yang cerewet. Gak boleh. Karena apa? Kepala, maaf nih ya. Kalau manajer, direktur, mana cerewetan mana direktur sama manajer? Direktur. Anda tuh pemimpin. Anda tuh owner. Owner tuh harus cerewet. Nggak bilang gini, pokoknya gue tahu beres. Nggak bisa. Harus detil. Makanya saya tahu pilih bayam, sawi. Saya pasti, maaf ya, istri saya nggak bisa pilih. Karena dia anak mami. Jadi saya tahu, Pak Pendeta tahu, Pak Immanuel tahu, tugas belanja ke Malabar tuh saya. Padahal saya punya adik perempuan, kenapa ibu saya pilih saya ya? Akhirnya baru sekarang saya bisa, supaya saya bisa memimpin rumah tangga. Saya tahu yang namanya sawi, saya bisa bedain mana caisin, mana sawi putih, mana kailan. Nah, saya tahu tuh semua. Sama baby itu yang baby itu bilangnya baby itu baru gitu, macam-macam. Saya bilang, saya pernah tes istri saya.
nih pilihin labu siam. Labu siam tuh gimana? Labu siam. Oh, labu yang kuning gini, tapi siamnya. Siam tuh putih-putih gitu. Itu mah pepaya Bangkok, beda lagi kalau ini. Udah macam-macam. Labu itu kecil. Nah, terus dia bilang, kok ada yang kecil ya? Yang kecil ini mentah nih pasti, kata dia. Enggak, memang jenisnya kecil, baby siam yang kecil tuh ada gitu. Nah gitu ya. Ini biar kalian tahu ya. Nah, bapak-bapak nih saya mau ajarkan pemuda-pemuda mesti tahu. Jadi harus cerewet, harus detil, nggak bisa menyerahkan semuanya ke istri, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita harus bagi tugas, ya bagi yang bagus lah. Jangan tahu beres. Akhirnya apa? Kalau tahu beres, ya akhirnya tahu kan beres semua kan? Ya akhirnya keberes-beresan lah kita, akhirnya nggak benar. Makanya saya rubah. Saya nikah sudah 18 tahun, Pak. Makanya saya bisa ngomong gini, saya bukannya 8 tahun gitu. Jadi saya tahu, jadi maunya sekarang si cerewet. Akhirnya istri saya marah. Lu cerewet amat, dulu waktu gua nikah lu nggak cerewet. Bodoh amat. Jadi saya tahu ya. Karena saya tahu firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Ya, jadi laki-laki jangan santai hidupnya. Karena kalian pemimpin, kalian iman, ya, kalian kuat. Makanya cari penolong yang benar-benar. Ya. Menyenangkan ya firman Tuhan ya. Iya, itu mendatangkan kebaikan. Jadi kita baik karena apa? Enak. Kita pulang kerja sudah enak, udah tahu, semuanya tahu. Ya. Tahu, harus tahu gitu. Dipaksa tahu, mesti tahu karena kita pemimpin. Selanjutnya, menjadi umat pilihan Allah ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya. Nah, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi gambar anak itu adalah Tuhan Yesus, dan yang sulung itu Tuhan Yesus, dan kita sama serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Di kayu salib? Bukan. Serupa apa? Tuhan Yesus sampai 33 lupa. Saya udah 40 nih, apa serupanya? Ya kan? Itu pemikiran kami, pemikiran saya. Tuhan Yesus sampai 33 terus disalib. Saya udah 40-an, kok saya kenapa nggak disalib ya? Kan kita harus ikut Yesus, jiplak-jiplak katanya. Tapi tidak. Tuhan Yesus itu dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk ikut apa yang diperintahkan Tuhan. Dia berkorban, egonya dia tekan, dia ikut perintahnya Tuhan, ikut firman Tuhan. Makanya di saat dia dicobai di padang gurun, apa jawabnya? Ada tertulis. Ada tertulis. Dia baca firman Tuhan. Maka kita ikut itu yang kita ikut, bukannya kita ikut mati. Karena terus terang aja darahnya manusia tuh nggak menyelamatkan apa-apa. Hanya darahnya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Yang dapat wangsit atau dapat berita atau dapat perintah untuk darahnya berkorban hanya Tuhan Yesus, bukan manusia. Ya, jadi yang kita ikuti adalah bagaimana Tuhan Yesus meneladani, bagaimana Tuhan Yesus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang kita harus ikuti. Ya. Nah, jadi umat pilihan Allah kita harus ikuti. Mana yang harus kita ikuti? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, apa yang saudara ikuti? Firman Tuhan apa yang ada pada diri saudara? Yang saudara akan mati-matian akan bela. Gitu. Ada firman Tuhan di hati saudara sekarang? Coba contoh satu aja. Yang saudara hafal. Wah, saya nggak hafal, lebih banyak banget. Bohong. Itu berarti nggak hafal. Ada. Kalau saya ada. Itu yang saya bawa terus. Walaupun saya pendeta, tapi satu yang saya pegang. Nggak mau banyak-banyak. Habis kalau banyak-banyak ditanggung jawab. Kamu banyak imannya pada ayat ini. Mana ini ya? Satu aja saya pegang. Filipi 4 ayat 6. Ya, itu aja. Itu sampai saya pakai paspor saya semuanya pakai itu semua. Biar tahu udah pakai semuanya. Di mana Pak rumahnya? Nah, nanti lihat WiFi-nya. Itu paspor saya itu Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir, serahkanlah khawatirmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, itu dia Pak. Pegang satu dan saudara renungkanlah itu siang dan malam. Apa maksud Tuhan kasih ini ayat dalam hidup saya? Itu adalah umat pilihan. Selanjutnya, mempunyai patokan hidup. Ya. Ayat yang ke-12, 9 ya. Dia mempunyai patokan, dia akan menjadi segambar supaya dia punya patokan. Oh ya, saya punya panutan Tuhan Yesus. Ini panutan saya. Ya.
Kalau sekarang panutannya Jokowi Mandit, KDM, ya kan? Mulyono, apa itu macam-macam kan? Iya, saya kalau lihat KDM seneng banget. Baik loh, ya ampun duitnya banyak banget di mobil Lexus putihnya, kasih duit terus, ya kasih gampang sekali. Saya seneng. Andai saya punya uang banyak saya juga kayak gitu andai. Tapi Tuhan punya beda. Ayo turuti firman Tuhan, mana yang menjadi prioritasmu, Tuhan atau yang lain. Dimuliakan Tuhan, ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Saudara sekarang sedang dimuliakan Tuhan. Ya. Sekarang ini, saat ini sedang dimuliakan. Kenapa? Saudara sudah ditentukan untuk berbakti, untuk mendengarkan, untuk dipanggil untuk menjalankan firman Tuhan. Ya. Jadi saya semangat sekali untuk terus bersatu dengan Roh Kudus. Di saat saudara satu dengan Roh Kudus, maka berkatnya akan ngalir kepada orang lain. Slide terakhir. Izinkan saya terakhir ya. Renungkanlah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seberapa jauh kalian pergi, seberapa jauh kalian tidak membaca firman Tuhan, seberapa jauh dosa yang saudara alami, saudara jalani, saudara praktekkan, saudara senangi, ingat, kalau Tuhan sudah pilih, saudara nggak akan bisa lari kemanapun. Nggak akan bisa. Pak, saya dulu memang sudah pernah lahir baru, Pak, sudah dibaptis, tapi hidup saya sekarang ini hampa terasa, diriku tanpa dirinya, gitu ya. Hampa terasa saya. Gimana, Pak? Ya udah, mau berbagi pada Tuhan. Wah, nggak enak, saya sungkan sama Tuhan. Ada kan yang sungkan sama Tuhan gara-gara dosanya penuh kan? Kenapa lu nggak ke gereja? Nggak enak gua sama Tuhan. Gue udah lama nggak doa. Pernah ya dengar itu? Itu bagus, berarti dia sadar sebetulnya. Itu tinggal tumbang tangan aja dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tuh, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak, saya lagi musuhan ya sama Tuhan. Musuhan. Kayak yang kuat bener gitu lawan, gitu ya. Iya, puji Tuhan, berarti masih sadar. Ada yang nggak sadar, pelayanan dateng, pimpin pujian, maaf nih, bukan pimpin pujian, bawa firman gini. Tapi dia nggak pernah tuh, dibilang gini, gue paling hebat. Gue tahu firman Tuhan. Itu salah tadi itu semuanya. Udah jangan ngomong firman Tuhan sama gue. Gue paling kata baru kan. Gak bisa. Ikut Tuhan harus ada kerendahan hati. Siapapun yang ngomong. Kalau di Alkitab sampai keledai pun ngomong. Dan itu harus ada Tuhan di situ. Ya. Bersatu hati itu juga harus yang benar. Jangan yang negatif. Contohnya bersatu hati negatif adalah mencari nama di atas segala nama. Saat bangsa Babel mendirikan bangunan, itu dia mencari nama. Dia ingin namanya disanjung, bukan nama Allah. Maka dihancurkan. Itu gara-gara orang itu ya, gara-gara bangsa Babel itu ya. Kita beradat banyak suku bangsanya. Coba kalau nggak ada kan kita mungkin satu saudara ya, yang Chinese sama Chinese, yang Batak-Batak masih satu lah. Itu gara-gara itu semua tersebar tuh. Banyak bahasanya, jadi kita bingung ya, bahasa Yunani, Ibrani, Inggris. Padahal waktu zaman itu enak tuh cuma satu bahasa. Ya enak lah, nggak usah belajar-belajar, nggak usah kursus lah itu istilahnya. Nggak usah adat istiadat ini, adatnya satu aja gitu kan ya. Jadi kita juga kalau menikah juga nggak tanya adatnya apa gitu kan. Itu gara-gara itu, cari nama. Yang kedua, yang negatif. Jangan suka ngumpul dengan si pencemooh. Mazmur 1. Jangan jangan berjalan. Akhirnya lu jangan ngumpul. Jangan sok kuat dengan mereka. Kalau memang tidak kuat, lari kayak Yusuf lari. Jangan, nggak apa-apa deh. Gue main menangin imannya. Nggak apa-apa kok, memang usah dulu gitu. Jangan, harus dipisah hidup ini. Harus dikuduskan dipisah. Nggak boleh bergaul, nggak boleh duduk, nggak boleh makan, minum, berjalan, nggak boleh. Bapak Ibu, harus pisah. Tadi saya nggak punya teman.
dalam nama Tuhan Yesus, tengking itu. Tuhan penolong kita. Tuhan berikan kita komunitas yang baik. Ini komunitas yang baik. Jadikan ini komunitas yang baik. Jangan jadi batu sandungan. Ya, di komunitas yang baik, jangan jadi pencemooh. Ayo kita baca, saya jadi penasaran nih sama Mazmur. Mazmur 1. Ya. Sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik. Orang fasik ini orang yang gak kenal Tuhan. Itu aja ya. Dia mencemooh. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kalau di ini saya seperti itu ya. Dosa. Gak boleh. Dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Ngomongin orang ini bikin onar. Bikin apa ya. Aduh saya sampai lupa tuh jadinya. Bikin tujuan atau bikin sesuatu yang tidak baik. Mereka merancang kejahatan. Gimana ya? Saya sebagai sales supaya penjualan saya ini naik. Gimana caranya? Oh iya, bikinin ini palsu aja. Order palsu. Gitu. Terus abis itu di cancel sama sananya. Gitu begitu. Tapi ada. Nah, seperti itu ya. Terus saya punya teman cleaning service, dia disuruh bosnya dikatakan nanti kalau kamu sedang membersihkan kamu foto. Dia nggak bersihin, cuma foto doang. Cetrek yang penting foto aja. Ya kan begini amat dibersihin dong gitu. Ya itu nggak baik ya. Nih jadi pencemooh ya jangan duduk. Tapi ingat kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan. Nah, di saat kita merenungkan, itu pikiran kita nggak kosong. Amin. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, pikiran kita nggak kosong. Kita kosong apa? Karena terlalu banyak beban pikiran. Saya terus terang aja nggak bisa mikir lama-lama. Kalau saya mikir lama-lama, saya on. Ya, terus terang. IPK saya nggak bagus. Ya, bukannya saya bangga dengan IPK yang bagus, tapi memang ada orang yang memang dia tidur aja bagus. Ya ampun tuh tidur aja IPK-nya bagus. Nah kita sampai melotot begini aja nggak ngerti-ngerti tuh. Ya, aduh apa gitu ya. Ini normal nggak apa-apa itu ya Tuhan kasih macam-macam ya. Bukan salah Tuhan ya kitanya harus oh ya lebih lagi yuk lebih lagi semangat gitu ya. Sama kesaksian. Izinkan saya kesaksian ya. Izinkan tentang sekolah. Jadi dulu kalau di sekolah kan saya dibully karena saya Chinese. Ya, Chinese dibully lah, dikeplakin lah, diapain. Terus saya nggak pernah bolos. Saya datang terus. Sampai suatu ketika 2 tahun yang lalu, ini saya nggak tahu saya udah bicara apa enggak ya saksian di sini. 2 tahun yang lalu datang 4 orang itu yang bully saya. SD, SMP. Jadi SD dia, SMP dia yang bully-bully mulu lah. Terus dia datang. Bosi, lu jadi pendeta ya? Iya. Aduh hebat ya lu ya. Lu inget gak gua? Inget lah. Lu dulu gua tampolin, gua jewer, gua ini. Kok lu gak kapok-kapok sih datang ke sekolah? Dia bilang gitu. Maaf gua bego. Gua bilang gitu. Gua gak ada perasaan sama lu. Jadi gua datang aja. Serius. Terus dia bilang gila ya. Lu lihat nih bos. Gigi gua ompong. Nih yang satu stroke ini aja. Iya. Yang satu datang berempat badannya besar-besar. Lu gitu. Hebat ya. Lu maafin gua gak? Dari dulu gua udah maafin. Gua bilang gitu. Saya datang ke sekolah tuh bukan gara-gara lu. Gua datang tuh gua disuruh nyokap gua buat ke sekolah. Jadi lu mau ngapain tuh gua bodo amat. Wah jadi lu gak anggap gua dong selama ini. Emang gua gak anggap. Benar Bapak Ibu. Saya tuh SMP saya dibemeng dipegangin gitu. Dipukul begini-begini. Besok saya sekolah lagi. Gila mentalnya. Enggak tuh bukan mental. Guanya bego. Gitu aja. Gue gak mikirin masalahnya. Datang aja. Dia datang lagi ke sekolah. Dia gak pindah. Sepeda saya hilang. Dia gitu. Datang aja. Santai. Ya itu. Oh itu tuh. Kurang-kurangnya saya sih dipakai di situ ya. Kalau cerita tentang kurangnya saya, makanya saya jadi pendeta. Terus terang aja. Kalau saya lebih, mungkin saya gak jadi pendeta. Tuhan kasih yang lemah kan. Kasih kesempatan yang lemah dong. Tuhan pakai di saat kamu lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kamu kuat, kapan Tuhan pakai nih? Kamu merasa kuat, kamu merasa bisa, kamu merasa sanggup,
Kapan izinkan Tuhan ini untuk pakai kamu? Maka itu kerendahan hati penting. Ya, saya sih kebetulan agak open gitu ya, jadi ya santai aja. Nggak mikirin, wah saya pekerjaan, terus terang aja. Saya disuruh sama bos saya, pekerjaan saya apa aja saya mau. Sampai saya disuruh ambil rapot sama bos saya. Nih, kamu nanti pakai nama saya, bilang aja kamu bapaknya itu, bapaknya anak saya. Oh iya, datang. Jangan lupa abis ambil rapot beli beras. Mau. Apa akhirnya? Dalam 3 bulan jadi pegawai tetap. Enggak, teman-teman saya setahun lama lah. Orangnya mauan. Saya cari duit. Saya bukan cari apa. Saya kerja cari duit, bukan cari pengalaman. Ingat. Ya, cari duit yang banyak. Selama sama pimpinan disuruh mau. Oh, selama ada duitnya mah jalan terus. Akhirnya saya dibela sama pimpinan saya. Pimpinan saya top gitu ya, di atas, yang manajer gini. Pak, si Bosi kemana? Saya yang suruh, udah tenang aja, kamu kerjaan Bosi. Manajer saya ngamuk-ngamuk. Lu lain kali apa ya? Lu ngapain lu ini? Kata orang mah jilat pantat, orang bilang gitu. Bodoh amat, yang penting gua mah kerja. Dengan begitu saya bisa beli rumah, dengan begitu saya bisa nikahi istri. Saya cari uang masalahnya, kerja. Ingat ya, bukan cari pengalaman. Ingat tuh. Cari, mau. Saya bilang sama anak-anak remaja pemuda saya, kalau kerja, mau aja disuruh macam-macam. Karena lu kerja. Jangan gini-gini. Wah, tidak sesuai job desk ini mah. Setelah kelar hidup lo. Cuma di situ aja. Maaf nih, saya anggap kayak ini saya, Pak Pendeta. Nggak apa-apa ya? Lanjut. Ya saya anggap saya udah kenal bener gitu sama saudara, kayaknya enak gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi itu udah firman Tuhan. Ya, harus senang sama Tuhan. Amin. Harus hubungannya baik sehingga dampaknya enak. Ya, firman Tuhan itu sih yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati di tengah tahun yang luar biasa. Amin. Ya, berat, dan itu sudah harus dekat sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa. Nama Tuhan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ampunilah hamba-Mu. Ampunilah hamba-Mu atas segala pelanggaran dan dosa apabila tidak berkenan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan, saya mohon Tuhan berkati jemaat Tuhan di mana Bapak Immanuel melayani, dan Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.